Oke, selamat siang. Saya Fikran. Di sini akan menjelaskan project yang dibuat menggunakan Astro dan Strapi. Sesuai fungsinya, Astro dan Strapi ini digabungkan agar back-end atau data itu terpisah dengan front-end-nya. Nah, di sini saya website yang menggunakan Astro dan juga sedikit bantuan dari Tailwind dan React agar lebih bagus tampilannya. Seperti yang dilihat, tampilannya cukup modern dan rapi. Tentunya juga responsif di berbagai device. Oke, ini tampilan home-nya. Jika diklik, ini adalah tampilan detail dari project-nya. Lanjut ke menu selanjutnya, itu adalah halaman project. Dan tentunya juga responsif seperti halaman-halaman lainnya. Ini adalah halaman galeri yang akan munculkan gambar sesuai filter. Dan ini adalah halaman about. Dan ini ada sedikit penggayaan, yaitu tema gelap dan terang. Tapi sini saya hanya buat tema gelap terang di bagian tulisan. Karena ini karena ini putih, terlibat kebetulan putih, jadi cukup bagus ketika saya lihat ini diganti hitam putih. Oke, kita langsung saja lanjut ke sedikit penjelasan. Ini adalah website digital portofolio. Kenapa saya sebut digital? Karena di sini manajemen kontennya itu udah digital, tidak manual di codingan lagi. Kita manajemen konten, project, galeri, dan lain-lain yang kita butuhkan itu sudah bisa menggunakan Strapi di sini. Nah, ini ada tabel project, ada teknologi, tag, dan lain-lainnya. Tapi di sini saya hanya menggunakan project dan teknologi. Nah, semua tabel ini itu terhubung di bagian backend kita di arsitektur foldernya nanti. Kita akan saya jelaskan. Nah, jadi semuanya sudah digital dalam mengatur konten portofolio kita. Seperti mana kita juga bisa mengatur konten, artikel, dan lain-lainnya. Ini sangat bagus dan efisien banget karena data itu disimpan ke dalam database, data-data disimpan dalam database, websitenya kita bangun secara terpisah juga di bagian lain, yaitu Astro, dan CMS-nya kita fokus di Strapi. Sangat efisien sekali, hemat data, hemat daya juga. Nah, kita langsung lanjut ke bagian arsitekturnya. Di sini saya menggunakan Strapi. Nah, ini adalah folder backend-nya. Ini adalah folder config yang mengatur middleware, plugin, database, dan juga API. Dan hak akses di website administratif yang saya perlihatkan tadi. Jadi saja sebelumnya saya juga mencoba eh, SQLite sebagai database kliennya. Nah, di sini ada juga bagian SRC atau source, buka bagian API. Setiap folder yang mewakili nama tabel tadi, ini adalah tabel kita nanti di database. Jika kita membuatnya dengan benar, ada content type, controller, routes, dan service. Yang paling krusial di sini adalah bagian content types, di mana di sini adalah skema tabel kita nanti di database. Nah, ini sudah sesuai dengan yang saya perlihatkan di Strapi tadi. Oh, maaf, ini sudah sesuai dengan yang saya perlihatkan di Strapi tadi. Ada title, ada slug, description, dan lain-lain. Nah, semuanya ini kita atur di sini terlebih dahulu, nanti akan terhubung jika penghubungan kita benar. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada yang paling penting juga, yaitu bagian public. Ini sangat berpengaruh ke bagian kecepatan website kita nantinya. Jika kita menyimpan semua image, apalagi image-nya juga kadang gede, kadang kecil. Kalau gede, sedikit gede ukurannya, ini akan memberatkan website kita. Jadi ini karena website saya belum di-deploy, karena keterbatasan eh, biaya, karena kebanyakan sekarang ini platform deploy backend itu sudah berbayar semua. Sebelumnya render.com itu tidak berbayar, tapi sekarang sudah berbayar. Jadi saya tidak mendeploy website ini, tapi itu tidak hal yang sulit. Tinggal kita deploy bagian backend terlebih dahulu, kemudian kita simpan data, ini paling penting. Simpan data image ini di Cloudinary untuk media storage kita agar website kita tidak berat dan juga image kita lebih optimal.
ukurannya dikurangi dan website kita bisa lebih cepat dan efisien. Begitu. Nah, kita lanjut ada bagian front end di sini, bagian back end sih itu saja. Untuk bagian front end, kita menggunakan Astro tentunya dan sedikit bantuan dari Tailwind dan React. Bisa kita lihat di bagian sini dan dependencies-nya. Di sini ada juga hal yang penting ketika kita membuat konten di Strapi seperti ini. Ini sangat jelek kalau ada bintang-bintangnya kan. Nah, kalau kita mau tampilannya seperti ini, maka saya menggunakan di sini library mark. Maka tampilannya juga sudah seperti yang kita bikin di Strapi. Sangat bagus, sangat bagus dan rapi sekali. Nah, juga icon ini juga bisa kita kondisikan. Seperti yang kita tampilkan di sini. Ini saya kondisikan di codingan. Jika feature false, maka dia tidak tampil di bagian home. Dia tidak termasuk bagian selected word. Jika dia download URL-nya ada kata Play Google, maka icon yang muncul adalah Google Play. Jika kata yang muncul adalah link yang diberikan adalah GitHub URL, maka icon yang muncul adalah di bagian GitHub. Seperti ini. Nah, jika projectnya komplit, maka kita gunakan release date. Maka jika projectnya masih progress, kita gunakan start date. Kapan mulainya? Nah, semuanya data ini diatur di Strapi. Sangat membantu dan efisien sekali. Nah, kita lanjut lagi bagian front end. Bagian front ini ada dependensi kita. Kemudian ini adalah konfigurasi untuk integrasi plugin dan React Tailwind-nya. Kemudian ada juga ini SRC untuk Strapi Token. Ini penting untuk mengintegrasikan Strapi kita dan juga GraphQL untuk API kita. Seperti kita lihat, GraphQL membantu kita dalam otomatis API di sini. Otomatisasi untuk API-nya. Jadi kita tidak ribet-ribet lagi membuat API secara manual. Itu sudah dibantu oleh GraphQL dan Strapi. Nah, di sini kita buka bagian SRC, ada folder-folder penting di sini. Yang pertama itu library untuk integrasi API dan juga GraphQL-nya di sini untuk fetch data kita. Jadi ketika data dimasukkan ke database, sudah bisa diatur dari Strapi dan data masuk secara otomatis ke database. Di bagian front end kita wajib sekali untuk membuat eh, fetching API seperti ini. Ini kita sudah lakukan fetch URL dari NV. Ini kalau kita ada kesalahan di bagian sini, kita menggunakan ini. Oke, ini wajib sekali. Kemudian ada bagian pages, seperti framework modern seperti Next.js. Astro juga seperti itu. Di mana artinya setiap file yang ada dalam folder pages itu otomatis akan menjadi sebuah halaman di website kita. Contohnya ini adalah About the Astro. Ini adalah juga sebuah halaman langsung. Jadi kayak seperti routing page. Jadi sebuah file itu langsung jadi root atau router atau routing di file kita. Klik Gallery ini langsung nama folder kita. Jadi root page. Sebuah file itu langsung jadi root di halaman website kita. Gallery, index untuk home. Nah, di sini ada index. Setelah ini untuk membuat dia unik per halaman atau path-nya nanti di browser. Nah, ini ada blog yang tidak saya gunakan. Kita hanya menggunakan project di sini. Kemudian juga galeri di sini. Nah, kemudian ada folder layout untuk kerangka tampilan website kita nanti agar konsisten tentunya. Dan ada komponen untuk reusable UI. Di sini saya hanya menggunakan header agar tidak membuat header berulang-ulang di setiap file. Jadi kita membuat sebuah komponen header yang kita gunakan secara berulang di setiap halaman. Sangat efisien. Jadi begitulah arsitektur folder dari Astro dan Strapi. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga ada kecocokan. Terima kasih.